Apa kabar Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus? Semoga kita pada hari ini baik-baik saja dan tetap dalam rangkulan Tuhan Yesus. Kiranya kita semua merasakan kehadiran Tuhan Yesus di dalam hidup kita sehari-hari. Bapak dan Ibu yang terkasih, sebelum kita lebih lanjut ke dalam renungan kita pada hari ini, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan karena kebaikan-Mu pada kami hari ini, sehingga kami bisa baik-baik saja dan bisa sehat selalu di dalam hidup kami. Ya Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau membantu kami, supaya kami bisa memaknai dan belajar dengan baik apa yang hendak Engkau katakan kepada kami. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami naikkan doa kami. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, sebentar lagi kita akan mendengarkan dan menaikkan salah satu pujian yang mungkin sudah sering kita dengar, maka kita akan menyanyikan bersama-sama. Pujian ini akan mengingatkan kita bahwa Tuhan itu selalu hadir di tengah-tengah kita, apapun yang terjadi. Mari kita angkat pujian, Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Ya Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tadi kita sudah mendengarkan salah satu pujian dan pada saat ini kita akan membuka Alkitab kita dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita membuka kitab dari kitab Ratapan, pasal yang ketiga ayat 22 hingga 23. Ratapan 3 ayatnya yang ke-22 hingga 23. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Nya. Akan saya bacakan satu kali lagi.
Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Iya. Di pasal ayatnya yang ke-23 dikatakan selalu baru tiap pagi. Selalu baru. Atau saat ini kita akan membicarakan mengenai hari yang baru. Maksudnya hari yang baru yang kita bicarakan, yang akan kita perbincangkan pada hari ini, apa sih maksudnya? Bapak dan Ibu sekalian, setiap hari kita bangun pagi, memulai hari kita, dan ketika kita membuka mata kita, terkadang kita sibuk memikirkan, hal apa sih yang bisa saya lakukan selama satu hari penuh ini? Otak kita akan memikirkan dan menyusun secara rapi mungkin pagi hari kita akan melakukan apa, siangnya apa, sorenya apa, dan semuanya kita pikirkan selama satu hari penuh. Dan dapat dikatakan hal tersebut baik karena kita jadi memikirkan dan merencanakan selama satu hari ini saya akan melakukan apa. Dan mengakhiri hari dengan bisa dikatakan produktif. Saya melakukan yang terbaik hari ini. Tetapi ternyata ada kalanya ketika kita bangun pada pagi hari ini, otak kita atau pikiran kita dipenuhi dengan berbagai pertanyaan atau dengan berbagai kekhawatiran. Kekhawatiran seperti apa? Misalkan beberapa contohnya ialah ketika kita memikirkan, nanti kalau saya buka toko, kira-kira tokonya ramai atau sepi ya? Atau seharian nanti sepi, atau kita memikirkan hal yang lain, hari ini masak apa ya, uangnya cukup gak ya, kira-kira keluarga saya makan apa yang bisa kita nikmati selama satu hari penuh. Atau salah satu contoh lagi ialah ketika kita memikirkan anak kita. Anak saya nanti kalau sekolah ketemu temennya atau gurunya semuanya dalam keadaan sehat nggak ya? Karena kita baru memulai sekolah tatap muka kembali. Semua kekhawatiran tersebut tidak jarang bersarang di pikiran kita, tersimpan di dalam otak kita. Hingga pada akhirnya kekhawatiran tersebut kita antisipasi dengan ratusan rencana yang ada. Apa rencana tersebut yang mungkin bisa menjawab kekhawatiran kita? Bisa jadi kalau tadi masalah buka toko, kalau gitu aku buka tokonya lebih lama deh. Jadi nanti bisa banyak orang yang datang dan belanja di toko saya. Atau menjawab kekhawatiran yang lain. Ya udah, nanti saya belanja ke pasar supaya harganya lebih murah, supaya keluarga saya bisa makan dan dengan harga yang terjangkau. Jadi nggak perlu beli jajanan atau masakan di luar. Atau menjawab kekhawatiran yang lain. Kalau gitu nanti anak saya kasih masker deh, maskernya double. Kalau bisa masker yang dia pakai itu triple. Jadi kita banyak memikirkan rencana-rencana sedemikian rupa, pada akhirnya rencana tersebut cenderung mengandalkan kepintaran kita sendiri, Bapak dan Ibu sekalian. Semua kesibukan yang ada tidak jarang membuat kita lupa untuk memulai hari kita bersama dengan Tuhan. Kita sibuk memikirkan apa yang kita lakukan, sibuk memikirkan kekhawatiran kita. Jadi pas melek itu pikiran kita langsung jalan. Oh, saya harus ngapain ya? Saya harus ngapain ya? Jadi kita lupa, seringkali terkadang lupa memulai hari kita bersama dengan Tuhan. Kita setiap pagi, setiap hari, bangun di pagi hari, tentulah semua itu karena kasih setia Tuhan. Oleh karena itu, rasa-rasanya kita seharusnya mengawali hari kita dengan ucapan syukur kepadanya. Sama seperti pujian kita pada hari ini.
Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Asal Kau ada, yang lain tak perlu. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Surya adalah matahari. Tuhan bagaikan surya di dalam hidup kita, Bapak dan Ibu yang terkasih. Mari kita membayangkan, jika kita hidup tidak ada matahari, tanaman tidak akan tumbuh karena proses fotosintesis tidak akan terjadi. Jadi kalau misalkan nggak ada tanaman, kita nggak bisa makan. Kalau nggak ada tanaman, hewan-hewan yang ada di sekitar kita pun tidak bisa makan. Maka kita tidak bisa mendapatkan sumber makanan yang ada, karena kita tidak bisa melihat atau merasakan matahari atau surya tersebut. Sumber energi kita hilang. Dan pada akhirnya bisa kita katakan bahwa kita akan mati jika kita hidup tanpa surya tersebut. Saat ini kita juga sedang memulai hari baru, Bapak dan Ibu. Memulai kembali kegiatan kita di luar rumah setelah sekian lama beberapa bulan ini atau bahkan setahun lebih dan hampir 2 tahun kita harus berdiam diri di rumah demi kebaikan kita, tidak hanya demi kebaikan kita namun demi kebaikan semua orang. Tuhan pada akhirnya memberikan kesempatan kepada kita untuk menjalani hari yang baru. Tentunya kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Selain memulai hari bersama dengan Tuhan, tentunya kita perlu menjalani dan tidak boleh meninggalkan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Menjalani hari baru dengan lebih baik lagi, dengan kondisi dan kebiasaan yang baru bersama dengan Tuhan. Mari kita mempersiapkan hari baru kita bersama dengan Tuhan, Tuhan Sang Surya hidup kita. Amin. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tadi kita sudah mendengarkan sedikit dan merenungkan firman Tuhan. Saatnya pada saat ini kita untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami sudah sedikit belajar dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah pada saat ini kami mengingat kembali dan bisa memulai hari-hari baru kami dengan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami tetap mengingat untuk setia berjalan bersama dengan-Mu ya Tuhan. Dan tetap mengikuti jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami bisa bersama-sama menjalani hari-hari kami bersama dengan-Mu. Karena kami tahu ketika kami berjalan bersamamu ya Tuhan, kami bisa menjalani hari kami dengan sangat baik dan tentunya sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga akan menaikkan syafaat kami. Kami ingin berdoa untuk jemaat di GKI Bojonegoro, kiranya Engkau memberikan semangat kepada mereka, semangat untuk tetap berkomunitas bersama-sama dengan-Mu. Biarlah kami meskipun di tengah-tengah masa pandemi ini belum bisa berkumpul secara sepenuhnya bersama saudara seiman, tetapi biarlah Engkau tetap memberikan semangat kepada kami, semangat untuk tetap bersekutu di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Engkau memberikan mereka kekuatan penuh, tidak hanya kekuatan dan kesehatan secara jasmani, tetapi Engkau juga memberikan kesehatan secara rohani. Kiranya Engkau melawat dan mengetuk hati kami, supaya kami bisa kembali tetap setia mengingat Engkau. Engkau menghibur kami di dalam kesakitan kami, di dalam kelemahan tubuh kami maupun sakit yang sulit dikatakan, karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang sumber mengetahui. Engkau lebih tahu dibanding dengan kami ya Tuhan Yesus.
Ya Tuhan Yesus, tidak lupa juga kami ingin berdoa untuk proses pembangunan gereja kami yang baru ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati setiap proses perencanaan pembangunan yang ada. Kiranya Engkau juga membantu pembangunan gedung gereja kami yang baru supaya kami bisa pada akhirnya berkumpul bersama di gedung gereja yang baru. Tidak lupa juga kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau membantu pemerintah yang ada ya Tuhan Yesus untuk bisa memimpin negara kami dan warga negara Indonesia supaya kami bisa menjadi negara yang baik dan negara yang damai ya Tuhan Yesus. Karena kami percaya bahwa pemerintahan yang ada di saat ini itu semua juga asalnya daripadamu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, ini semua doa kami, biarlah kami tetap setia menjalani hari kami dan berdoa di dalam kehidupan kami supaya kami tetap mengingat akan Engkau di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Ini doa kami yang jauh dari sempurna, kiranya Engkau berkenan untuk mendengar. Ke dalam tangan-Mu kami naikkan doa kami. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, demikian renungan kita pada hari ini. Semoga kita tetap mengingat selalu memulai hari baru kita bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.